Oke, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk grand finalis kita, Viko dan juga Babe. Coba mana pendukungnya Viko? Pendukungnya Babe. Oke, kita masuk ke putaran ketiga. Putaran ini jadi penting karena salah satu yang diharuskan adalah mempertunjukkan teknik. Ya, kenapa teknik? Karena memang stand up comedy itu sebenarnya banyak sekali jurus-jurusnya. Dan sebisa mungkin kita punya komika-komika yang lengkap di Suci 3 ini. Ya. Apa aja tekniknya, Kek? Tekniknya itu ada riffing, ada callback, ada act out, rule of three, dan juga mengatasi heckling, yaitu heckler handling. Betul sekali. Nah, sekali lagi kami ingatkan, hadiahnya untuk juara 2 adalah? Juara 2 akan mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah tunai, 1 unit sepeda motor Vespa, dan voucher menginap di Hotel Santika seluruh Indonesia senilai 2 juta rupiah. Oke. Sementara juara 1 juga dapat voucher Hotel Santika seluruh Indonesia senilai 2 juta rupiah, 1 unit sepeda motor Vespa, dan bawa pulang 50 juta rupiah. Oke, langsung aja. Komika berikut ini dari tadi dibilang-bilang sebagai orang yang jago banget act out, mukanya itu nyebelin. Kalau suruh senyum. Pengen ditimpuk batu. Nyebelin banget. Tepuk tangan untuk... Ini nggak tahu kenapa bisa dipanggil Babe. Mungkin karena aku orangnya terlalu baik ya. Jadi Babe, baik banget. Iya. Gue merasa panggung ini milik lo, perhatian gue sepenuhnya ke lo, sangat-sangat matang sekali. Kompor gas, Babe. Terima kasih Om Indro. Babe. Juara itu bukan tentang kemenangan diri aku sendiri. Tapi juara itu adalah bisa membahagiakan orang yang menonton aku. Membahagiakan komunitas stand up di Medan. Dan membahagiakan orang tuaku. Ya, komedi yang baik biasanya komedi yang datang dari sebuah kejujuran. Overall, gue menikmati performance lo malam ini. Kelihatan banget Babe nggak grogi, nggak apa, nggak semuanya jadi semuanya full keren banget. Kompor gas. Ada setan, ada setan. Wedges 20 cm. Itu sebelah kanan, sebelah kiri 14 cm. Jalannya kan gini. Dengan penampilan malam hari ini, aku bakal bisa menjadi sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, malam ini malam episode terakhir ya. Wah, rame sekali yang nonton sampai ribuan. Kalau ditonton sama ribuan gini kan aku serasa macam artis papan atas, ya kan? Padahal muka papan penggilesan, ya kan? Gak enak. Gak enak. Tapi kalau di kompetisi-kompetisi gini, kalau di luar negeri, kalau yang juara keren, ya kan? Ada lagunya tuh, We Are The Champion. Kalau di Indonesia yang juara, lagunya apa? JMS, juara makan somai. Kan gak enak gitu. Tapi kalau kompetisi dalam olahraga, apalagi sepak bola, yang pemenangnya itu kan pasti yang juara Ronaldo sama Messi. Tapi ini mereka malah dikontra sama iklan sampo. Ini kan gak nyambung. Emang ada gitu wartawan, wah Messi Ronaldo kok bisa jago main bola, rasanya apa? Ah cuma pakai sampo kok. Gak nyambung gitu. Iya kan? Tapi malam ini aku sangat senang karena malam ini aku dapat berjumpa lagi sama teman-teman aku 18 besar. Tepuk tangan dulu dong. Malam ini aku serasa reunian. Ngomong-ngomong soal reuni, kemarin aku diajak orang tuaku datang ke acara reunian kawan SMA-nya. Kalau orang reuni itu, aku ngelihat ada sebagian orang yang menjadikan reuni itu buat pamer-pamer kekayaan atau kesuksesan, ya kan? Yang ibu-ibu, yang cewek itu kan, wah pakai rantai kalung segede rantai kapal, ya kan? Kalau bisa nyeret gitu. Wah. Udah gitu pakai anting besar-besar, ya kan? Macam apa ini anting apa Walkman segini, ya kan? Cincin aja jarinya 5-5-nya pakai cincin. Kok nggak sekalian aja 1 jari 5 cincin, jadi kan tegang gini. Mau makan pun susah. Anaknya minta, mak suapin mak, bentar ku serok aja gini.
Itu yang cewek, belum yang bapak-bapaknya atau yang cowok. Biasanya kenapa? Megang HP kiri kanan 3-4 biji ya kan, tak ngapain. Udah gitu kalau duduk pasti kunci handphonenya ditaruh di atas meja. Padahal kan bisa disakuin. Yang sebelahnya nggak mau kalah, begitu taruh 3 biji. Wah, terakhir nggak mau kalah, dilemparnya gini koper. Bap, begitu dibuka kunci semua isinya. Ini tukang kunci memang yang ini. Ini kebetulan tukang kunci. Ya kan? Itu yang paling gak enaknya. Tapi kalau misalnya lah cincinnya udah 5-5 gitu kan, negornya pun beda. Bu Sri apa kabar? Oh, makin cantik aja ya gitu. Rupanya Bu Sri-nya gak mau kalah ya kan. Wah baik. Wah, mamerin anting. Itu kalau mau mamerin anting, kalau mau ngeluarin kalung gimana? Bu Sri makin sehat aja ya gitu. Enak gitu. Tapi kalau misalnya reunian gini yang paling enak kalau ada hiburan. Ya kan, hiburannya undang lah seksi dancer. Asal jangan hiburannya kemarin waktu aku naik pengalaman naik Metro Mini atau naik Kopaja gitu. Kemarin waktu di dalam itu hiburannya bukan ngamen aja. Ada juga yang masuk tiba-tiba debus gini dia. Katanya. Ada yang pernah nggak gitu? Aku pun ya apa ini, astagfirullahaladzim. Makin dideketin akhirnya. Gitu. Bang sorry bang, aku nggak ada uang kecil. Bang nggak kasih duit pun nggak apa-apa, tapi minta obat merah lah bang. Udah luka ini bang, susah nih bang. Susah itu. Tapi kalau zaman dulu, kalau preman-preman itu kan identik dengan apa? Dengan codet sama bertato. Udah gitu lagunya apa? Lagu-lagu rock ya kan? Gaya aja ya kan? Wes jalan. Tapi zaman dulu ada tuh lagu-lagu preman, tapi malah cupu. Soalnya lagunya tuh udah iramanya nggak jelas, udah gitu kata-katanya ada yang tidak ada artinya tapi disebutkan. Contohnya, pap ski pap pap preman. Wow. Pap ski pap pap preman. Ini pap ski pap papnya apa gitu? Emang dengan adanya kata-kata pap ski pap pap ini menambah kesan preman itu seram? Kan enggak gitu kan? Woi, serahkan duit kau. Jangan ketawa, kau mau dibacok atau mau ke papski papap kau? Mungkin itu. B. Ya kan? B, muka lu kan kayak preman B. Apa? Muka lu kayak preman B. Nah ini lagi, orang lagi ngomong dipotong, kau mau di papski papap atau di wow? Aneh ini. Tapi preman itu beraninya cuma sama yang lemah-lemah. Coba sekali-sekali jumpa sama yang orang emosian, kan jumpa imbang. Kalau dia malak gitu, dilawan gitu. Weh, serahkan uang kau. Kalau enggak, tiba-tiba yang di palanya ngelawan. Apa? Kalau enggak kamu apa? Aku tahu. Begini kan gaya kamu. Begitu? Emang sih jaket kamu seram, kulit. Tapi tetap aja longgar. Kenapa ketawa? Ketawa makan jerawat. Baunya bikin bego. Kasur mana kasur ini mau tidur ini? Ada-ada aja kan. Tapi maunya kalau misalnya reunian itu maunya undanglah yang hiburan-hiburan yang keren. Asal jangan apa? Asal jangan cheerleaders. Cheerleaders ini lebay, ya kan? Sikit-sikit jerit, padahal belum diapa-apain, ya kan? Apa gitu? Coba biasa aja kan bisa gitu, ya kan? Tapi aku bilang kayak gini bukan berarti harus merubah yang jeritannya harusnya kuat jadi kecil. Tiba-tiba kita lagi goreng-goreng gini kena minyak panas kan cuma bilang Tiba-tiba ketabrak kaki udah mau putus gitu kan. Tapi itu manusia normal, nggak kebayang kalau limbat kan nggak ada suaranya. Jadinya kan nggak enak gitu. Lagian kalau cheerleaders ini paling nggak bisa jadi guru bahasa Indonesia. Kalau guru bahasa Indonesia terus pandeng aja ya kan. B A ba, B E B, ba B. Kalau cheerleaders, give me B, give me E, give me. Semuanya, ba B.
Untungnya Childers ini nggak pakai cincin 5 jari, jadinya kan beda jogetnya. Ah! Wow. Saya Babe Cabita, terima kasih. Be. Ya Om. Lu emang mental lu baru mental. Belum kepala. Mental lu mental juara emang Be. Woi, terima kasih Om. Kompor gas Be. Makasih Om Indro. Iya, sebagai sesama komik kalau misalnya ngelihat apa yang lo lakuin tadi sih gue ngerti ya betapa lo pengen ngasih lihat teknik lo begitu kaya. Tadi lo heckle handlingnya itu pakai callback, di belakang callbacknya lo tumpuk, ada satu set yang callbacknya dari set sebelumnya. Gue sih terkesan banget, keren banget hari ini. Terima kasih Bang Radit. Babe, Ya. 2 kata buat lo. Wow. Gue sebetulnya pengen ngomong panjang nih buat lo nih Be. Tapi udah diambil semua sama yang lain. Kompor gas lo. Terima kasih Bang Tora. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Babe. Masih ada 1 grand finalist lagi di putaran ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia.